Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Al-Asr Channel. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang sebuah daun bidara yang berkhasiat dan dipercaya dapat menangkal gangguan sihir dan memiliki banyak fungsi lainnya. Telah banyak artikel maupun video baik secara langsung maupun tidak langsung dari mulut ke mulut tentang tanaman yang satu ini. Namun bisa jadi belum banyak orang yang tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang tanaman yang luar biasa ini. Pada video kali ini akan membuat penonton setia Al-Asr menjadi sangat penasaran dan tertarik untuk lebih mengenal dan memanfaatkan tanaman ini. Bidara atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sidr. Ini merupakan tanaman yang berasal dari Arab, sejenis pohon kecil yang selalu hijau, penghasil buah yang tumbuh di daerah tropis serta Asia Barat dan dapat tumbuh di lembah-lembah sampai ketinggian 500 meter. Terdapat beberapa jenis bidara yang banyak dikenal di masyarakat, yaitu bidara upas, bidara laut, bidara Cina, putsa atau apel India, dan bidara Arab sidr. Namun kebanyakan orang bertanya, manakah yang memiliki khasiat sekaligus daunnya dapat digunakan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad? Guna mengetahui daun sidr ini yang dimaksud, mari lebih dahulu kita baca testimoni masing-masing tanaman di bawah ini. Berdasarkan data yang jelas terlihat mana yang termasuk spesies daun bidara, yaitu bidara laut, bidara Cina, dan bidara Arab. Bidara yang digunakan untuk menangkal gangguan sihir atau jin dalam prosesi ruqyah dan keperluan lain. Sebagaimana sunnah Nabi adalah bidara Arab, karena beliau menggunakan bidara ini di daerah Mekah dan Madinah. Khasiat daun bidara secara ilmiah sudah terbukti banyak mengandung manfaat. Salah satu manfaat daun bidara adalah untuk obat jerawat, membersihkan kulit dari kotoran dan kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV matahari. Buah bidara dari kultivar unggul dapat dimakan dalam keadaan segar, atau diperas menjadi minuman penyegar, atau dibuat manisan. Di Asia Tenggara, buah yang belum matang dimakan dengan garam. Bahkan buahnya juga dapat direbus dan menghasilkan sirup. Di Indonesia, daun mudanya diolah sebagai sayuran. Daun-daunnya dapat pula dijadikan pakan dan dijadikan kapsul untuk membantu dalam proses ruqyah penangkal gangguan jin dan sihir. Di Jawa, kulit kayunya bisa digunakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, sedangkan di Malaysia, bubur kulit kayunya dapat dimanfaatkan untuk obat sakit perut. Secara khusus, yang membedakan daun bidara jenis ini dengan bidara yang lain adalah dapat digunakan sebagai penangkal gangguan sihir, jin, atau sejenisnya. Secara khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tanaman ini dalam beberapa surah dalam Al-Quran, yaitu surah Saba ayat 16, surah Al-Waqiah ayat 20, surat An-Najm ayat 13-16. Hal tersebut adalah bukti bahwa tanaman ini sangatlah istimewa bagi Sang Pencipta alam semesta, karena memiliki kekhasan yang tidak dimiliki tanaman lain di muka bumi ini dan bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Inilah beberapa manfaat daun bidara sidr atau daun bidara Arab, antara lain. Yang pertama, untuk memandikan jenazah. Daun bidara ini digunakan untuk memandikan jenazah dan menghilangkan najis pada tubuh mayat. Disunahkan memandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Hadis yang meriwayatkan tentang hal ini yaitu dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menemui kami, sedangkan kami kala itu tengah memandikan putrinya Zainab. Lalu beliau bersabda,
mandikanlah dia 3, 5, atau 7 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian memandang perlu, maka pergunakan air dan daun bidara. Ummu Attiyah berkata, dengan ganjil? Beliau bersabda, ya, dan buatkanlah di akhir mandinya itu tumbuhan kafur atau sedikit darinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai. Selanjutnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu tentang seorang yang jatuh dari ontanya dan meninggal. Nabi Muhammad SAW bersabda, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara, dan kafanilah dengan 2 baju. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, mandi wanita haid. Daun bidara ini juga digunakan mandi junub bagi wanita haid yang hendak bersuci. Hadis Aisyah bahwasanya Asma bintu Saikal bertanya kepada Nabi tentang mandi haid, maka Nabi menjawab, hendaklah salah seorang di antara kalian mengambil air daun bidara, kemudian bersuci dengan sempurna, kemudian menyiram kepalanya dan menyela-nyelanya dengan keras sampai ke dasar rambutnya, kemudian menyiram ke kepalanya dengan air, kemudian mengambil sepotong kain atau yang semisalnya yang telah diberi wangi-wangian, kemudian dia bersuci dengannya. Kemudian Asma bertanya lagi, bagaimana saya bersuci dengannya? Nabi menjawab, subhanallah, bersuci dengannya. Kata Aisyah, seakan-akan Asma tidak paham dengan demikian, maka ikutilah atau cucilah bekas-bekas darah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, digunakan untuk ruqyah. Daun bidara juga digunakan dalam melakukan ruqyah dalam rangka menghilangkan gangguan jin dan syaitan. Pada uraian Ibnu Katsir yang menafsirkan surah Al-Baqarah berkaitan dengan syaitan yang memfitnah Nabi Allah Sulaiman bahwa beliau menggunakan sihir bukan mukjizat, Ibnu Katsir menguraikan bahwa yang paling bermanfaat dalam menghilangkan pengaruh sihir adalah dengan menggunakan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya untuk menghilangkan hal itu, yaitu membaca Al-Falaq dan An-Nas dan ayat kursi, karena ayat-ayat itu dapat mengusir setan. Dalam proses meruqyah ini juga disunnahkan untuk menggunakan daun bidara, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ulama Wahab bin Munabi, menyarankan untuk menggunakan 7 lembar daun bidara yang dihaluskan, kemudian dilarutkan dalam air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Boleh juga dibacakan ayat-ayat Al-Quran lainnya, lalu dipergunakan untuk mandi atau diminum. Menumbuk 7 helai daun pohon sidr atau daun bidara ini yang hijau di antara 2 batu atau sejenisnya, lalu menyiramkan air ke atasnya sebanyak sejumlah air yang cukup untuk mandi dan dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Setelah membacakan ayat-ayat tersebut pada air yang sudah disiapkan tersebut, hendaklah dia meminumkannya sebanyak 3 kali dan kemudian memandikan dengan menggunakan sisa air tersebut. Dengan demikian, insya Allah penyakit sihir akan hilang, dan jika perlu hal itu boleh diulang 2 kali atau lebih sehingga penyakit sihir itu benar-benar sirna. Hal itu sudah kebanyakan dipraktekkan dengan izin Allah. Hal itu sudah banyak dipraktekkan, dan dengan izin Allah saja semua dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk beramal soleh dan memanfaatkan daun ajaib ini yang belum banyak diketahui oleh orang-orang dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.